Halo, welcome back to Vindonesia Channel, Vindonesia. Oke, ini ada tips yang ingin gue bagiin buat kamu. Ini khusus untuk adik-adik semuanya yang masih SMA, yang sebentar lagi bakal tamat SMA dan akan masuk ke jenjang perkuliahan. Ini wajib kamu tonton dari awal sampai akhir. Jangan di skip video ini karena informasi ini sangat-sangat penting sekali. Penting sekali buat kamu-kamu yang mau masuk ke perguruan tinggi, dan ini juga sangat penting ditonton oleh keluarga dan juga orang tua yang anaknya akan masuk ke perguruan tinggi. Silahkan disimak baik-baik. Tapi sebelumnya, saya mohon silahkan di-subscribe dulu, kemudian jangan lupa di-like dan juga di-komen supaya kami tetap semangat untuk berkarya ya. Berarti sebentar lagi ini akan mulai masuk ke masa-masa SNMPTN dan juga SBMPTN ya. SNMPTN seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, dan juga SBMPTN seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Gak hanya perguruan tinggi negeri, sebetulnya kalau kamu memang pilihannya adalah perguruan tinggi swasta, silahkan ya. Tapi yang paling penting di sini adalah jangan sampai salah memilih jurusan ya, karena ini tantangannya adalah masa depan kamu. Oke, untuk adik-adik semuanya, penting sekali yang namanya memilih jurusan yang tepat untuk kamu ya. Kadang-kadang ketika ditanya ya, untuk adik-adik yang masih SMA mau ambil jurusan apa, nggak tahu, masih pusing, masih bingung dan lain-lain, nggak tahu, saya pengen ini, malah orang tua pengen ini, disuruh ini, dan akhirnya kamu bingung sendiri ya. Buat kamu supaya tidak bingung, kamu wajib nonton video ini sampai dengan akhir. Adik-adik ya, kalau misalkan kamu salah ambil jurusan, hati kamu nggak di sana, sementara kamu harus menyelesaikan dalam waktu 4 tahun, minimal 4 tahun gitu ya. Kalau tidak sesuai dengan diri kamu, begitu bisa jadi kamu sepanjang hari selama 4 tahun itu akan ngomel-ngomel, terus juga pergi kuliah juga tidak bersemangat, dan sehingga rasanya kuliah itu nggak ada gunanya gitu loh ya. Jadi banyak hal yang harus diperhitungkan sebetulnya, karena banyak sekali yang terbuang ketika kamu sudah mengambil jurusan yang salah. Apa saja yang terbuang? Yang pertama adalah uang, yang kedua adalah waktu, yang terakhir adalah masa depan kamu. Oke, jadi jangan sampai disia-siakan. Poin pertama yang harus kamu perhatikan, dan juga para orang tua di luar sana yang harus perhatikan, adalah harus mengetahui diri sendiri, atau untuk orang tua harus mengetahui tentang anaknya secara keseluruhan begitu. Oke, yes, kita juga tentu kamu tahu banget ya tentang diri kamu mengenai kemampuan ya kan. Contohnya gini, kalau kamu kemampuannya di matematika dan juga fisika punya nilai di sekolah yang tidak terlalu bagus ya kan, terus kamu malah pengennya ambil teknik, ini kan gak sinkron ya. Kamu harus tahu nih, dari zaman sekolah, dari mata pelajaran yang ada, nilai mata pelajaran mana-mana saja yang bagus yang kamu kuasai. Oke, yang harus kamu perhatikan selanjutnya adalah yang namanya passion kamu. Contohnya gini, kalau kamu di zaman sekolah kamu sukanya berhubungan dengan matematika atau IPA begitu ya, tapi kamu passionnya lebih ke olahraga contohnya, atau passion kamu lebih ke bahasa atau komunikasi begitu. Jadi bisa jadi ketika kamu kuliah ambil jurusannya nggak harus mata pelajaran yang bagus ketika kamu di sekolah. Tapi passion yang dimaksud di sini ini gini loh adik-adik ya, passionnya adalah passion itu adalah hasrat. Jadi hasratnya emang bener-bener hasrat yang kuat, jadi nggak angin-anginan gitu loh. Yang selanjutnya yang juga harus kamu ketahui adalah hobi. Ini juga berhubungan dengan diri kamu sendiri begitu ya. Contohnya saya, ketika zaman sekolah begitu, saya punya nilai IPA, nilai bahasa, nilai matematika yang bagus begitu, tapi saya sering berprestasinya di dunia bahasa. Contohnya adalah kalau berhubungan dengan puisi, pidato, dan lain-lain. Dari zaman TK, SD itu prestasinya lebih banyak di sana ketimbang lomba-lomba mata pelajaran begitu. Nah, karena begini, kalau kalian sudah masuk nanti ke dunia kerja begitu, yang paling enak kerja adalah pekerjaan yang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan hobi kita, maka kita akan memberi mati-matian untuk bekerja kalau memang sesuai dengan passion dan juga hobi kita begitu. Contohnya gini ya, ada seorang karyawan
Karena gaji di suatu perusahaan itu adalah contohnya adalah 10 juta begitu. Dia kerja di sini tapi sebenarnya hobi dan passionnya tidak di sana. Maka yang dikerjakan adalah apa yang disuruh oleh atasan saja atau apa job desk-nya saja. Ya, ketika sudah dilakukan sesuai dengan job desk-nya, udah selesai, kelar. Beda ceritanya dengan orang-orang yang bekerja sesuai dengan hobi dan juga passionnya begitu. Ketika mereka bekerja sesuai dengan hobinya, sesuai dengan passionnya, mereka akan selalu memberikan inovasi-inovasi dan mereka selalu bekerja itu penuh dengan semangat begitu. Dan itu sangat terlihat beda sekali antara orang yang bekerja dengan passion dan hobinya dengan orang yang bekerja hanya mengandalkan uang saja. Karena hidup itu tidak hanya sebatas uang, tapi hidup itu adalah bagaimana kamu bisa bahagia menjalankan hidup kamu. Dan yang paling penting juga, kamu wajib mengetahui apa kelebihan dan juga kekurangan kamu. Contohnya, seperti saya dulu ya, saya adalah siswa akselerasi. Kemudian dulu sempat ikut olimpiade biologi, otomatis saya pengen jadi dokter ya. Tapi saya tidak tahu kekurangan saya. Ternyata kekurangan saya adalah saya takut ngelihat darah. Saya takut ngelihat sesuatu yang berbau-bau kecelakaan. Otomatis itu tidak bisa menjadi dokter. Contohnya seperti itu. Jadi kamu emang benar-benar harus tahu kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa. Ada orang yang punya kelebihan, dia tahan 24 jam, 17 jam, 15 jam di depan komputer tahan. Tapi tidak semua orang seperti itu. Ada orang yang kelebihannya lebih bagus ketika berkomunikasi dengan orang, mengajak orang untuk membeli produknya, presentasi begitu. Jadi kamu emang benar-benar harus tahu kelebihan kamu apa dan kekurangan kamu apa. Nah, ini buat kamu dan juga para orang tua ya. Jangan sampai berantem gara-gara milih jurusan, apalagi untuk orang tua. Jangan sampai memaksakan anak untuk mengikuti jurusan yang orang tua mau begitu ya. Karena semuanya harus negotiable. Ya, anak mau apa, anak seleranya di mana, orang tuanya mau apa, semuanya harus ada titik temunya begitu. Dan yang paling aku saranin adalah ketika aku masuk ke tes masuk kelas akselerasi waktu SMA, jadi ada yang namanya psikotes. Kalau misalnya duitnya ada nih, saya sarankan kamu untuk mengikuti psikotes bersama psikolog ya. Jadi kamu nanti akan tahu kamu itu kelebihannya apa, cocoknya di mana begitu ya. Contohnya saya waktu masuk kelas akselerasi itu ada yang namanya psikotes dan itu semua hasilnya tertulis dalam bentuk satu laporan besar seperti itu. Di sana lengkap ada IQ, SQ, EQ dan lain sebagainya. Di sana disarankan tulisannya adalah lebih cocok di jurusan bahasa begitu. Tapi karena tidak ada orang tua dan keluarga yang paham akan itu, tidak ada yang mengarahkan juga untuk itu, jadi semuanya tidak berjalan sesuai dengan apa yang disarankan oleh psikolog tadi begitu. Karena saya juga waktu itu masih ego banget dong ya, anak pintar itu pasti harus masuknya IPA, harus jadi dokter, bla 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 bla. Dan alhasil ketika saya selesai ujian nasional, nilai tertinggi 98 waktu itu cuma salah satu adalah bahasa Indonesia. Saya baru sadar ketika sudah masuk ke kuliah. Dan pada akhirnya masuk kuliah sampai dengan sekarang akhirnya menjadi MC, penyiar radio dan lain-lain. Dan ternyata benar yang dulunya waktu tamat SMP ikutan psikotes hasilnya lebih cocok jurusan bahasa, ternyata emang benar. Coba kalau zaman dulu itu ada orang tua saya yang paham akan itu, keluarga saya yang paham akan itu dan mengarahkan saya ambilnya jurusan bahasa atau komunikasi dan lain-lain, mungkin jauh-jauh lebih baik dibandingkan dengan sekarang ya. Jadi nggak ada salahnya buat kamu semuanya, silahkan ikuti psikotes untuk lebih tahu dan juga lebih yakin arahnya mau kemana nih gitu. Kemudian yang kedua, jangan pilih jurusan karena menurut kamu itu keren. Ya, apalagi buat kamu yang masih SMA nih dengerin kata-kata teknik kimia, terus teknik industri dan lain-lain sebagainya. Itu menurut kamu keren, tapi kamu sebenarnya nggak tahu. Cuman terdengar keren aja ketika kamu mendengarnya, padahal kamu nggak tahu ya. Jadi emang benar-benar kamu harus tahu. Misalnya kamu mau ambil teknik industri, teknik industri itu apa? Yang dipelajari apa? Tujuannya apa? Nanti setelah lulus kerjanya di mana? Dan yang paling fatal lagi, poin yang ketiga, jangan ikut-ikut teman atau ikut-ikut
pacar. Jangan sampai gara-gara ikutan teman, oh teman aku banyak yang kuliah di Bandung, oh teman aku banyak kuliah di Jogja, banyak kuliahnya di Jakarta, aku pengen kuliah di sana, terserah lo mau jurusan apa gitu. Atau ikutan pacar, oh pacar aku kedokteran, nanti kalau misalkan aku nggak ambil kedokteran, nanti dia selingkuh. Jangan, big no untuk itu ya. Dan selanjutnya, poin keempat, kamu juga harus mengetahui masalah biaya kuliah. Ketika orang tua kamu yang mungkin punya ekonomi menengah ke atas, it's okay, kamu mau kuliah di mana aja terserah ya. Ketika mungkin orang tua kamu yang punya ekonomi yang tidak begitu bagus, silahkan cari scholarship ataupun beasiswa ya. Atau kalau misalkan tidak dapat beasiswa, kamu juga silahkan diperhitungkan. Oh kira-kira kalau saya ambil kuliah di tempat swasta, orang tua saya sanggup bayar nggak ya? Gitu. Itu sangat-sangat penting sekali supaya tidak berhenti di tengah jalan. Selanjutnya yang nomor 5 adalah silahkan berkonsultasi kepada yang paham. Ya, jangan asal-asal tanya ke kakak senior, ke keluarga, padahal keluarga kamu nggak tahu gitu ya. Jangan sampai salah ya. Benar-benar orang-orang yang paham. Contohnya adalah misalkan ada keluarga kamu yang mungkin udah pendidikannya udah sangat-sangat bagus, pengalaman hidupnya juga sangat luar biasa, yang mungkin dia akan mengerti. Jangan sampai kamu nanyanya malah ke senior, tapi seniornya kuliahnya cuma main-main doang. Atau ke keluarga, padahal dulu keluarga kuliahnya cuma main-main aja, asal lulus aja gitu. Jangan, harus ke orang yang paham mengenai itu. Selanjutnya poin yang keenam adalah kamu harus tahu apa alasan kamu mengambil jurusan tersebut. Contohnya, ketika kamu pengen ambil jurusan hukum, alasannya kenapa? Kamu mau jadi apa? Ya, contohnya gini, kalau misalnya kamu adalah tipe orang yang introvert, yang tidak suka berkomunikasi dengan orang lain, kalau debat biasanya cuma diam-diam aja. Kalau ngambil hukum tujuannya kemana? Kalau misalkan kamu ambil hukum pengen jadi pengacara, itu salah besar. Ya, tapi kalau kamu ambil jurusan hukum tapi pengennya jadi notaris, mungkin masih bisa. Jadi harus disesuaikan, kamu harus tahu apa alasan kamu mengambil jurusan tersebut. Oke baik, demikian tips dari Vinonesia Channel kali ini. Semoga bermanfaat banget untuk adik-adik yang mau kuliah, untuk adik-adik yang masih bingung nih kira-kira aduh ambil jurusan apa ya. Dan juga untuk para orang tua, jangan sampai memaksakan kehendak orang tua kepada anaknya ya. Silahkan berdiskusi terlebih dahulu antara anak dan juga orang tua supaya mendapatkan jalan tengahnya, supaya anaknya juga bisa berkuliah dengan hati yang senang, bisa berkuliah dengan total begitu, dan orang tuanya juga happy, nggak buang-buang duit untuk menguliahkan anaknya, seperti itu. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Pantengin terus Vinonesia Channel, jangan lupa bantu kita untuk subscribe, kemudian jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan juga di share. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kamu semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Vinonesia Channel. Bye.